Kedengarannya kecil ya, tapi di Moto3 itu bisa bikin orang susah tidur. Ngomong-ngomong soal tidur, Veda sendiri bilang, I was sleepy all the time. Sleepy tapi bikin pedok melek. Oke, tunggu. Kita mundur dulu. Ceres, tes pramusim. Harusnya santai, harusnya formalitas. Tapi tiba-tiba timing screen kayak lagi upload drama plot twist. 144,968. Bukan pole, bukan tercepat. Tapi cukup buat mekanik sebelah bisik-bisik. Ini anak siapa sih? Selisih ke yang tercepat, sekitar 1 detik dari Maximo Quiles. Sekarang gini, di Moto3, 1 detik itu bukan jurang. Itu cuma beda sedikit pengereman lebih nekat. Atau buka gas setengah kedipan mata lebih cepat. Kalau di kehidupan nyata, 1 detik itu mungkin cuma buat skip iklan. Di Moto3, itu bisa beda 5 posisi, bro. Yang bikin tambah aneh, ini bukan lap hoki. Bukan nebeng slipstream kayak nebeng wifi tetangga. Ini dibangun, lap demi lap, sektor demi sektor. Improvement hampir 1,7 detik dalam 2 hari. Itu bukan naik level, itu naik pangkat. Biasanya rookie kalau tes tuh gaya-gayanya. Gas maksimal, time attack, cari headline. Veda, santai, long run, konsisten 145-an. Ini tipe orang yang kalau ujian gak belajar SKS. Dia cicir dari awal semester. Dan yang bikin makin lucu, pedok mulai nengok. Kabarnya, Maximo sampai ngecek ulang timing. Bukan panik ya, tapi sadar. Ini anak serius. Balapan memang belum mulai, lampu merah belum padam, belum ada drama tikungan pertama. Tapi kalau rookie sudah bisa stabil long run, itu lebih bahaya daripada sekadar 1 lap cepat. Karena balapan bukan soal 1 lap. Balapan itu 18-20 lap penuh tekanan. Ban turun, grip berubah, jantung deg-degan. Dan Veda kelihatan makin nyatu sama Honda NSF 250 RW. Motor ini bukan tipe yang ramah pemula, sasisnya kaku. Masuk tikungan salah dikit bisa bikin depan goyang. Tapi dia mulai halus. Entry stabil, mid corner tenang, exit bersih. Ini bukan rookie panik, ini rookie yang lagi nemu chemistry. Kayak nemu pasangan yang klik banget. Sekali nyambung, susah dipisahin. Tapi jangan salah paham dulu, masih ada gap 1 detik. Itu fakta. Di grid Moto3, 1 detik bisa berarti beberapa baris start lebih belakang. Jadi belum waktunya teriak podium incoming. Tapi, tren lebih penting dari angka. Dan grafiknya naik. Dan kalau grafik naik terus, Buriram bisa jadi tempat orang-orang mulai kaget. Karena di Moto3, slipstream bisa geser 5 posisi sekaligus. Dan kalau sudah masuk grup temah di lap akhir, segalanya mungkin. Yang paling bikin optimis, mentalnya. Nggak overhype, nggak janji kosong, fokus kerja. Dan biasanya, rookie yang kalem justru yang bikin kejutan paling nggak disangka. Jadi ini cuma kilatan pramusim, atau awal cerita besar. Kita belum tahu. Tapi satu hal jelas, sekarang Veda bukan lagi pelengkap grid. Dia sudah masuk radar. Dan kalau radar sudah bunyi, biasanya tinggal tunggu momen meledak. Musim belum mulai, tapi pedok sudah mulai nengok ke belakang. Dan itu bukan hal kecil. Kalau ada yang bilang tes pramusim itu cuma formalitas, berarti dia belum lihat apa yang terjadi di Circuito de Jerez ini. Karena di sirkuit ini ada satu pembalap Indonesia yang bikin stopwatch mikir, loh, barusan salah hitung apa gimana? Namanya Veda Ega Pratama. Dan dalam waktu 2 hari ya bos, waktu lapnya dipotong hampir 2 detik. 2 detik di Moto3 itu bukan lumayan. Itu level, ini anak ngapain? Hari pertama gapnya masih agak jauh. Stopwatch bilang, masih 1, sekian detik. Tapi Veda santai, nggak panik, nggak langsung time attack kayak orang dikejar debt collector. Karena dari awal, dia nggak niat pamer waktu, dia niat kerja. Kerjanya apa? Muter, muter lagi, muter lagi. Total 69 lap. Buat rookie itu bukan tes, itu maraton. Pembalap lain mikir, udah cukup kali ya. Veda mikir, 1 lap lagi deh. Motor yang dia tunggangin juga bukan motor manja. Honda NSF 250R itu motornya kaku. Salah dikit, ya motor bilang, silahkan belajar lagi. Awalnya dia tertinggal dari Alvaro Carpe, tapi Moto3 itu lucu. Di kertas kelihatan jauh, di lintasan bisa mendadak dekat. Dan bener aja, masuk hari kedua, waktunya turun lagi, sampai akhirnya gap tinggal 1,038 detik dari Maximo Quiles.
Di Moto3, segitu itu udah bukan ketinggalan, itu udah nunggu momen. Yang bikin ngakak tapi kagum, peningkatan waktunya total 1,656 detik. Stopwatch mungkin mikir, ini anak di-upgrade ya semalam. Rookie lain muter lebih banyak, kayak Leo Rammersdorfer yang sampai 93 lap. Tapi soal waktu, Veda masih lebih dekat ke depan. Bahkan rival sesama alumni Red Bull Rookies Cup Brian Uriarte, waktunya bisa dilewatin. Ini bukan kebetulan, ini tanda anaknya cepet nyambung. Yang paling kelihatan itu pas pengereman keras dan ganti arah cepat. Biasanya rookie di situ suka ragu. Veda, tenang, kayak orang udah tahu. Oh, di sini rem segini, habis itu gas. Mentalnya juga beda. Rookie biasanya kelihatan rookie. Dia kelihatan kayak orang yang lagi magang, tapi magangnya serius. Sekarang perhatian pindah ke seri pembuka di Chang International Circuit. Trek panas, rem panjang, keringat bukan cuma dari mesin, tapi justru trek kayak gini biasanya cocok buat rider Asia. Kalau progresnya lanjut, bukan mustahil dia langsung nyicip poin. Jujur ya, sebagai fans balap, ini tuh bukan hype kosong. Bukan cuma karena dia cepat, tapi karena cara dia jadi cepat. Banyak lap, banyak data. Progres pelan tapi pasti. Bukan tipe rider, gas dulu, mikir belakangan. Ini tipe rider, mikir dulu, tapi pas gas, nyakitin. Kalau gini terus bukan cuma pelengkap grid, bisa bikin rider Eropa mulai nengok. Itu bendera merah putih siapa? Tes selesai, data aman, sekarang tinggal balapan. Dan serius, kalau musim debut aja udah begini, 1-2 musim lagi, bisa-bisa kita bukan cuma bangga, tapi deg-degan tiap race. Oke, tenang dulu. Kadang hidup itu nggak perlu banyak omong, bukan pakai kata-kata, tapi pakai bukti nyata. Dan Veda Ega Pratama kayaknya paham betul filosofi itu. Sementara orang lain masih debat di kolom komentar, Veda malah cus gaspol di lintasan. Langsung bikin heboh, langsung ungguli rival bebuyutan, dan langsung bikin bos Honda garuk-garuk kepala sambil mikir, ini anak Indonesia kenapa jadi serius banget sih? Langit cerah menyelimuti sirkuit Jerez Spanyol. Cerahnya bukan kaleng-kaleng, bukan cerah harapan palsu, tapi cerah yang bikin pembalap mikir, wah ini kalau nggak ngebut sayang cuaca. Dan di hari terakhir tes pramusim Moto3 2026 ini,